ini ada satu lagi yang akan menjadi pemateri kita yang akan menyampaikan materi mengenai Now You Know Creative Advertising. Beliau adalah Ibu Jane Ferawati yang merupakan Art Director dari Video.com. Selamat siang, Ibu Jane. Hai Ibu Jane. Halo, selamat siang. Hai. Apa kabar? Baik. Baik, kalau begitu sebelum kita mulai, tadi ini sempat saya udah memperkenalkan, tapi kembali lagi, siapa tahu ada teman-teman yang masih baru bergabung, ada Sobat MTech yang baru bergabung. Jadi Ibu Jane Ferawati ini memulai karirnya sebagai graphic designer di beberapa perusahaan media kreatif ternama seperti Iris Worldwide, Future Creative Network, Arcade, dan ADA Asia. Ya. Dan secara konsisten ini tetap berada di bidang art. Ibu Jane ini menduduki posisi sekarang adalah sebagai Senior Art Director di Video.com, di mana sebagai Senior Art Director dari Video.com, Bu Jane melakukan supervisi atas semua aspek artistik dari konten dan juga desain di Video.com. Betul sekali. Nah, kalau begitu langsung saja kita kasih waktunya untuk Ibu Jane. Silahkan. Silahkan, Bu. Iya, terima kasih waktu dan tempat yang telah dipersiapkan buat saya. Oke, mungkin kita langsung aja mulai ke presentasinya kali ya. Jadi aku mau nyapa dulu semua orang yang ikut di sini. Selamat siang dan selamat siang atau sore untuk semuanya yang udah hadir. Terima kasih. Hari ini aku mau kenalan dulu deh. Jadi nama aku Jane, seperti yang tadi udah dibilang sama hostnya, dan dengan juga background aku. Di sini hari ini aku mau cerita, sebenarnya ini casual aja ya, bukan yang serius-serius banget gitu, karena sebenarnya ilmu advertising itu juga bukan ilmu yang serius banget gitu. Kita tuh kerja tuh sambil bercanda sebenarnya gitu. Jadi di sini aku akan cerita tentang gimana sih sebenarnya si creative advertising di video tuh kayak apa, pekerjaannya seperti apa gitu. Jadi boleh langsung masuk ke slide berikutnya. Ya, jadi di sini aku mau cerita dulu nih overall tentang video itu apa gitu. Jadi video seperti yang kalian juga udah tahu itu sebenarnya kita itu OTT, kita itu streaming platform, dan juga kita itu part of MTech Group. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini, MTech Group tuh ada banyak berbagai macam divisi seperti kayak media platform, itu ada SCTV, Indosiar, O-Channel, dan juga lainnya, dan juga dari segi service ada Indopay, terus juga healthcare ada Rumah Sakit Omni, dan juga digital business tuh kayak Bukalapak dan Dana, Grab, dan Tix ID gitu. Untuk Content Hub juga banyak nih PH-PH yang buat bikin film-film dari sinetron yang keren-keren gitu. Nah, ini ada Cinemart, ada VIP, dan juga screenplay dan sebagainya. Nah, terus video itu ada di bagian digital media. Di situ juga ada kayak KLY Group yang biasanya berurusan dengan influencers untuk meningkatkan komunikasi digital kita dan lain-lainnya. Jadi ini overall adalah ekosistem dari MTech Group. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Lanjut ke slide berikutnya boleh? Ya, nah jadi kan tadi aku udah cerita nih tentang sebenarnya MTech Group tuh isinya apa aja, dan video tuh part of MTech Group gitu. Nah, video ini sebenarnya udah berdiri sejak tahun 2014 gitu, dan kita tuh bergerak di bidang OTT yang seperti tadi saya bilang di streaming platform, dan sampai saat ini di tahun 2002 ini video itu menjadi number one OTT di Indonesia. Jadi sebenarnya kalian bisa cek sendiri di di Google Store atau di App Store kalau video itu masih number one download sampai saat ini, baik mobile phone maupun dari smart TV gitu. Nah, next-nya. Nah, next-nya juga video tuh kita sempat dapat awarding dari Google App Store, di mana kita nih aplikasi yang sangat interaktif dan juga dengan download tertinggi di Indonesia. Selain itu kita juga mendapatkan awarding
sebagai Great Place to Work. Jadi emang mulai dari Maret 2022 sampai Maret 2023 gitu. Jadi emang tempat kerja kita itu sebenarnya seru banget. Tinggal cek aja di Instagram kita karena kita video gitu. Oke, next ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke konten marketing strategi. Jadi mungkin yang biasanya orang-orang tahu gitu ya, video itu sebenarnya apa sih? Oh ya, tempat nonton sports gitu, tempat nonton bola, tempat nonton F1 gitu. Nah, oke, next. Ya, jadi ini sport nih, seperti yang kita ketahui, emang video udah terkenal dengan konten sportsnya. Nah, tapi kita mau bergerak lebih maju gitu. Sekarang strategi marketing kita untuk tahun ini adalah kita pengen orang-orang yang nonton sport juga bisa menikmati karya-karya keren dari director-director Indonesia gitu. Makanya kita punya banyak hiburan di sini. Oke, boleh next. Selain sports, kita juga punya yang namanya strategic content. Jadi kenapa strategic content itu adalah kalian bisa nonton kayak anime atau misalnya bisa nonton juga Korean drama, Hollywood, Bollywood gitu. Jadi sebenarnya entertainment-nya tuh bukan cuma sports doang gitu, tapi bisa juga nonton banyak film di sini. Terus next ya. Nah, next lagi. Nah, ini nih sebenarnya yang lagi kita kerjain nih sekarang. Jadi kalau teman-teman mungkin ada beberapa yang sempat tahu kayak video original series dan mungkin udah sempat nonton. Nah, ini adalah proyek terbesar kita di tahun ini, di mana yang seperti tadi aku bilang, kita tuh sebenarnya pengen ngasih entertainment lebih nih kepada penikmat video gitu. Kalau nggak hanya bisa nonton sports doang, tapi juga bisa nonton hiburan seperti K-drama, Bollywood, Hollywood. Selain itu, karya-karya Indonesia juga sangat bagus gitu, nggak kalah keren juga. Di sini makanya adalah video original series gitu. Nah, sekarang aku bakal cerita nih gimana cara advertisingin si video original series ini. Oke, boleh next slide. Nah, jadi kesimpulannya video itu adalah home of course, home of sports, terus selain itu juga entertainment, karena banyak banget juga entertainment yang bisa ditemuin di situ, dan juga home of originals. Jadi entertainment itu sebenarnya juga banyak sinetron, FTV, dan pokoknya mau apa aja ada deh di video gitu. Next. Makanya hashtag dan komunikasi kita itu adalah semua ada di video. Oke, next slide lagi. Boleh next slide lagi?
Oke, mohon maaf teman-teman, tadi ada gangguan koneksi sedikit. Jadi seperti yang kita ketahui lah ya, sebenarnya gangguan koneksi itu di luar kuasa Tuhan. Karena kita udah ready apapun juga tetap aja kalau emang koneksinya lagi lost, bisa aja lost gitu. Oke, kalau gitu apakah udah ready untuk next slide? Boleh langsung diklik. Nah, ya jadi kalau teman-teman belum tahu, mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu juga. Di sini aku jelasin lagi aja. Sebenarnya video original series itu apaan gitu. Jadi ini tuh eksklusif ada hanya di video gitu. Nggak bisa kamu temuin di platform lain. Kamu hanya bisa nonton VOS ini tuh hanya dari video gitu. Dengan ini deretan film-film, deretan series yang udah pernah kita bikin, ada juga yang masih ongoing dan akan menjadi watchlist bagi kalian yang tertarik untuk nonton video original series gitu. Jadi memang secara storyline dan juga secara casting itu semua juga memang tim video bekerja sama dengan biasanya dengan tim Cinemark atau dengan VIP. Itu semua kita bareng-bareng bikin sampai akhirnya series ini jadi. Dan ada juga kita biasanya ada season 2 juga gitu. Jadi season 1 biasanya episode itu 1 sampai 7 atau 8 dan 3 episode pertama itu gratis. Walaupun kontennya eksklusif tetap gratis, bisa ditonton. Oke, boleh next slide-nya. Tapi kan gue sukanya sama Al. Silahkan pulang. Dan kita nggak usah ketemu lagi. Jadi mana, Pak? Emang lu bisa maafin dia? Dia bunuh-bunuhin orang yang gak sepaham sama dia. Termasuk orang-orang yang loyal sama bos Dolot. Semua selesai malam ini. Gak ada lagi serigala. Sangat penting supaya masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita kan berantem mulu di sana. Nggak ada romantis-romantisnya, nggak termasuk kenangan manis. Dengar saya, jangan macam-macam kamu. Ya elah, Pak, dia cuma caper doang itu. Cincin kamu di mana? Kreatif sama ngebangkang itu beda. Kreatif sama ngelawan aturan sekolah juga beda. Gue kira lu udah mati. Maisa Setiawan akan mendampingi sahabat saya, Uca Pradana, menyelamatkan pernikahannya. Mobil Lesmana ikut, Raka Bumi ikut. Nggak tahu Bu ini apa Bu, tapi yang jelas punya tunggal hamil. Buat Mbak sudah ngerusak rumah tangga orang. Ngapain juga gue kasih makanan ke netizen? Gue nggak perlu tepuk tangan mereka. Oke, jadi tadi teman-teman udah nonton kan kira-kira video original series itu seperti apa sih? Udah kebayang dong pastinya. Mungkin juga udah ada yang nonton beberapa series-series kita dan juga yang tadi ada upcoming nih. Dari kan ini masih bulan Agustus sampai Desember nih masih banyak banget series keren yang akan dikeluarin sama video gitu. Jadi oke, langsung aja nih ke bagian advertisingnya. Jadi mungkin teman-teman penasaran gimana sih
ilmu advertising ini works di video gitu. Mungkin kalau yang udah pernah ada background advertising atau belum, jadi aku mau jelasin sedikit. Nah, kalau di advertising itu biasanya kan kita mengkomunikasikan sebuah produk gitu, di mana kita menjual produk sebenarnya. Ini kita pengen nih orang-orang tahu produk kita apa sih, benefitnya apa sih yang bisa dapatkan orang-orang, value-nya gitu, dan juga sampai ke branding, di mana branding tuh ketika orang udah ngeliat mereknya udah gak peduli barangnya langsung beli gitu, karena mereka emang udah trust sama brandnya. Nah, di sini sama aja sebenarnya. Ilmu advertising tuh juga bisa diterapkan untuk menjual sebuah series gitu. Nah, kalau penasaran, oke, kita let's go aja langsung mulai. Next. Nah, jadi hari ini aku mau bawain semacam special study case untuk supaya semuanya bisa sama-sama mengerti nih lebih dalam tentang gimana sih kita mempromosikan sebuah series gitu menggunakan ilmu advertising. Nah, pertama nih yang pasti kita harus tahu dulu sinopsisnya apaan gitu. Dari kayak di sini contoh title-nya itu adalah suka duka berduka gitu. Sinopsisnya itu adalah seorang menantu yang sedang menceritakan tentang keluarga suaminya, yang istilahnya di dalam keluarga suaminya tuh isinya tuh dengan berbagai macam karakter lah, tantenya, omnya, opanya gitu. Jadi memang sangat unik keluarganya, dan lucunya itu mereka sedang melewati masa kesedihan gitu, masa berduka, karena sebenarnya mereka sangat kehilangan sosok si opanya gitu, yang mereka sangat inspired by gitu. Nah, terus selain itu si cast juga penting gitu untuk tahu siapa sih pemain dalam series ini gitu. Nah, untuk series ini castnya itu semua pasti kalian udah kenal, seperti kayak Luna Maya, Oka Antara, Tora Sudiro, Atika Hasiholan, Jihan Almira, Ersa Mayori, dan Ayushita pun juga sangat terkenal dulu. Jadi memang line up-nya ini sangat bagus nih. Series ini diperankan dengan pemain-pemain profesional gitu. Nah, next-nya. Next-nya ini jadi dari sinopsis, kan tadi kita udah baca dulu skripnya, ceritanya mendalami lah ceritanya dan juga mendalami karakternya nih. Nah, dari situ kita bisa menemukan yang namanya USP gitu. Jadi aku remind lagi USP itu apa gitu. USP itu sebenarnya unique selling point gitu, dimana biasanya kalau produk nih kalian jual sambal gitu. Sambal itu apa sih yang membedakan dengan sambal yang lain? Oh ya, karena nih sambal ini pakainya bawang gitu. Jadi beda karena sambal-sambal lain nggak ada tuh ingredients bawang di dalam situ. Nah, sama nih sebenarnya USP pada series juga begini. Kayak kita sering lihat banyak banget film-film family drama gitu, yang memang touch point-nya adalah berasa warm dan juga kita merasakan feel good nontonnya gitu. Nah, tapi apa yang bikin family drama ini menjadi sangat unik gitu? Nah, kita bedah dari story yang udah tadi kita baca, itu mereka tuh bertemu di saat situasi berduka. Setelah itu mereka keluarga yang mungkin jarang ketemu, kayak ketemunya mungkin hanya lebaran aja gitu. Jadi hubungannya juga emang tidak terlalu bagus. Nah, mereka jadi berkumpul hanya karena opanya ini meninggal gitu. Jadi semuanya mau nggak mau harus berkumpul di rumah opanya ini. Terus mereka sedang mengalami kesedihan, tapi saat itu mereka juga orang-orang yang sangat forward gitu, di mana orang-orang yang sangat maju, kayak ya ngapain sih sedih lama-lama, yang udah meninggal aja gitu. Jadi mereka langsung kayak mikirin warisan gitu. Padahal sebenarnya kan banyak orang mengira ini kayaknya nggak etis deh mikirin warisan di hari ketiga si opa meninggal gitu. Tapi ada juga dari sisi keluarga yang bagian lain, ya harus dong diomongin dengan cepat daripada kita dalam keadaan tidak jelas gitu. Jadi memang segala point of view dari macam-macam karakter keluarga dalam sini tuh memang gak ada yang salah, tapi nggak ada yang benar juga gitu sebenarnya. Jadi memang sesuai dengan penilaian aja. Nah, terus akhirnya itu membuat konflik dalam saudara kandung ini, di mana seperti tadi aku bilang, ada yang konflik tentang ya nggak boleh lah bahas warisan dulu, tapi ada juga yang
ini emang harus nih dibahas sekarang juga, kan juga lulu juga yang bakalan senang gitu. Nah, jadi USP dari series ini adalah itu hal yang ironis tapi lucu gitu, menjadikan series ini berkategori family drama dengan dark comedy. Jadi kuncinya itu adalah family drama tapi dengan dark comedy. Karena banyak nih di sini, banyak ketawanya dan juga banyak sedihnya juga gitu. Nah, selain itu poin penting yang bisa dijadikan USP adalah cast line up, di mana cast juga bisa menjadi selling point yang sangat tinggi gitu untuk memarketingin sebuah series. Kayak biasanya kalau castnya udah sangat terkenal juga followersnya juga banyak dan juga presence dia di publik sangat besar, itu sangat mempengaruhi, di mana kita akan bisa membuat strategi yang lebih matang gitu untuk mempromosikan series ini gitu. Jadi lebih mudah gitu. Tapi bukan berarti cast yang juga baru terjun dalam dunia dunia perfilman ini tuh nggak bisa mengangkat marketing juga, tetap bisa gitu. Tapi cast adalah salah satu poin penting untuk USP ini juga gitu. Oke, boleh next slide. Nah, setelah tadi kita baca sinopsis dan juga tahu cast-nya dan juga kita mencari USP-nya apa, nah dari situ kita bisa ambil semuanya menjadi satu, kita bisa bikin yang namanya big idea. Jadi big idea itu sebenarnya artinya adalah payung komunikasi. Jadi itu adalah fondasi di mana nantinya segala komunikasi kita ke depannya untuk iklan dimanapun, di TV, baik itu di billboard atau itu di sosial media, TikTok dan sebagainya, itu tuh harus ada payung komunikasinya. Jadi supaya nanti pas di saat mengerjakannya timnya tuh nggak bingung kayak ini nih komunikasinya apa sih gitu. Kalau udah ketemu payung komunikasinya itu menjadi guide buat semua orang. Jadi di sini payung komunikasinya itu adalah tangis paling keras dan tawa paling lepas gitu. Kenapa kayak gitu? Karena seperti yang tadi aku bilang, sebenarnya keluarga ini tuh moodnya tuh sangat chaos gitu, sangat berantakan. Ada yang sedih, tapi abis sedih terus dia ketawa, abis dia ketawa terus dia sedih lagi gitu. Jadi disitulah poin uniknya, di mana terlihat sangat ironis gitu. Kayak 1 detik yang lalu mereka lagi sedih-sedihan, tapi abis itu mereka bisa ngakak gitu. Jadi untuk kedepannya komunikasinya pun juga akan diperlihatkan nih, baik video maupun berupa flyer, maksudnya berupa desain di sosial media, itu semua captionnya juga berhubungan dengan ini gitu. Oke, ke next slide. Nah, next slide-nya ini nih. Setelah kita udah tahu semua nih USP dan berbagai macam cara komunikasinya juga dari big idea-nya, kita tuh udah pasti kita harus raising awareness. Jadi di mana sebenarnya setiap campaign itu tuh ada phasing-nya. Phasing pertama itu pre-launch biasanya. Nah, itu biasa orang-orang memberikan teaser, nge-tease kayak ini akan terjadi apa sih sesuatu, dan juga di saat launch supaya orang-orang udah tahu dari yang teasernya, kita kasih tahu ini kita akhirnya jebret gitu, kita launching ini. Terus di saat setelah itu ada juga fase maintain, di mana maintain itu ya buat orang-orang yang mungkin aja ketinggalan nih, nggak tahu beritanya di saat lagi launching dan pre-launch gitu, tetap masih bisa mereka terpapar dengan iklan kita gitu. Jadi raising awareness ini bisa dikatakan ini dalam fase teaser gitu, di mana kita baru ngasih orang sneak peek doang nih, kayak dikit-dikit ini ada sesuatu loh, kalian harus pay attention nih gitu. Nah, di sini contohnya nih, ideation kita itu adalah orang-orang tuh emang sering kan kalau misalnya ada yang meninggal siapa gitu, sosial media sekarang semua orang gampang mengutarakan turut berduka cita dari sosial media, kayak RIP siapa gitu. Jadi kita menggunakan ide ini untuk para cast posting nih tentang kayak point of view mereka terhadap si Opa di dalam film itu. Jadi seperti misalnya kayak si karakter Naomi, dia itu ibaratnya cucu, tapi dia udah kayak istrinya dari cucunya si Opa Rauf gitu. Nah, dia tuh menyampaikan secara personal kayak Opa Rauf sosoknya sangat diandalkan bagi semua orang di dalam keluarga ini, termasuk saya gitu. Dan juga point of view dari Luna Maya, dari Tora Sudiro, Ersa Mayori, dan semua
seluruh keluarganya tuh bikin postingan rip Opa Rauf. Nah, setelah itu ternyata kita berhasil, di mana itu tuh lumayan heboh di Twitter dan juga di Instagram gitu, sampai sebuah account seperti Lambe Turah itu juga sempat nge-posting gitu kayak, ini sebenarnya Opa Rauf tuh siapa sih? Kayak kok si Opa ini kenal banget sih sama artis-artis ini gitu. Di Twitter juga sama, semua juga heboh. Jadi ini tujuannya tuh untuk grab attention, di mana kita harus cari distraction nih, supaya orang-orang nyadar kayak ini akan ada sesuatu loh yang coming gitu. Nah, kita udah dapet, akhirnya orang-orang udah tahu kalau netizen udah ngerti ini kalau ini akan ada sesuatu. Next. Oke, boleh di-play? Nah, jadi ini tadi tuh kalian udah lihat cuplikannya kayak setelah kita bikin awareness nih, semua orang panik, siapa ya Opa Rauf ya gitu. Nah, kita akhirnya bikinlah video kayak semacam, bukan video konfirmasi ya, tapi video launch, di mana kita launch title kita nih kalau, hey sebenarnya kalian semua tuh apa sih, Opa Rauf tuh sebenarnya ada di karakter film ini loh yang judulnya Suka Duka Berduka. Makanya jangan lupa tongkrongin video dan juga nonton Suka Duka Berduka tuh tanggal 7 Juli gitu. Jadi kita officially announce title kita. Nah, selain itu, poin paling penting dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dari setiap film maupun film pendek ataupun series ataupun dokumenter, mereka semua membutuhkan materi komunikasi yang namanya poster. Nah, biasanya kita sering sebut ini poster itu adalah key visual. Kenapa key? Karena ini kuncian nih sebenarnya, kuncian supaya nantinya tuh untuk diturunin ke beberapa materi dengan size-size berbeda ya, kayak misalnya billboard kan juga ada yang ukurannya portrait, ada yang horizontal, ada yang vertikal, dan juga digital banner juga dengan banyak banget ukuran size-nya untuk mobile phone, untuk desktop gitu. Jadi key visual ini akan menjadi kunci dari visual untuk materi promosi semuanya gitu. Nah, buat kalian yang graphic designer, yang maksudnya base-nya grafik dan tertarik dengan grafik, nah kalian tuh juga bisa dapat peran penting nih dalam pembuatan poster di video, untuk pembuatan video original series, di mana kalian tuh juga bisa ikut dalam proses brainstorming, kayak konsepnya ini seperti apa sih, yang tadi kita udah mendalami ceritanya seperti apa, terus kita sama-sama mencari ide gitu, kayak ini kira-kira posternya yang keren gimana ya, yang menunjukkan banget nih kalau ceritanya gimana, karena dalam poster ini kita harus ngasih tahu banyak informasi seperti kayak judul, cast, genre, dan juga feel-nya itu seperti apa gitu. Nah, proses pembuatan poster itu tuh lumayan panjang gitu. Jadi dari sketsa dulu, setelah sketsa terus akhirnya kita pergi photoshoot. Nah, ini poin paling penting. Sebenarnya pergi photoshoot itu seru. Karena apa? Karena kita bisa ketemu artis-artis. Jadi nggak semua orang bisa ketemu artis secara intimate. Dari situ kita akan ketemu di studio sama mereka, kita bisa ngobrol satu sama lain, ngomongin tentang konsep, direction-nya. Jadi itu hal yang sangat seru dan menarik. Nah, selain itu juga ada yang namanya karakter poster nih. Karakter poster itu biasanya akan diposting sebagai materi komunikasi untuk si cast ini, kayak misalnya si Oka Antara, dia harus posting dia sebagai siapa, sebagai Rashid gitu. Terus Jihan Aldra sebagai Naomi gitu. Emang ini materi promotions yang akan terus-terusan di-up gitu, untuk supaya buat orang-orang yang belum lihat, mungkin sempat ketinggalan atau gimana, mereka tetap akan dapat gitu informasi kalau ada nih video original series Suka Duka Berduka. Oke, next-nya. Nah, next-nya ini nggak kalah seru dan nggak kalah penting dari poster. Jadi kalau biasa poster bisa dipajang di di bioskop gitu, teaser pun juga gitu. Seringlah kita lihat di YouTube, di mana-mana pun gitu. Jadi teaser dan trailer itu sangat penting
Kenapa? Karena kalau tadi kita dari poster bisa lihat cast-nya siapa aja, judulnya seperti apa. Di sini kita bahkan bisa merasakan feel yang lebih dalam gitu. Kita bisa ngelihat nih karakter-karakter nih mendalami ya, maksudnya mendalami karakter kayak ini orang-orang nih pada ngapain sih di series ini lagi ngapain sih gitu. Kalau mungkin dari foto kita udah merasa penasaran, tapi dari teaser kita lebih dijelasin lagi gitu. Dari trailer juga lebih dijelasin lagi kondisinya tuh. Kalau tadi aku bilang ini nih kayaknya keluarga chaos, keluarga gila gitu. Ya chaosnya seperti apa sih? Nah makanya kalian nonton aja. Nah untuk kalian yang memang graphic designer dan interest dengan video editing, sebenarnya ini sangat bagus gitu. Di video nanti kita akan ngajarin gimana sih caranya ngambil bagian-bagian paling penting gitu. Kayak misalnya dari film, dari series yang panjang, ini bagian yang paling kita cubit satu-satu, bagian yang paling pentingnya, dan yang paling challenging itu adalah kamu harus bisa bikin itu dalam durasi 1 menit, dan juga yang untuk sosial media itu bisa dalam durasi 15 detik gitu, dimana kita harus bisa memilih mana sih scene yang kira-kira menarik buat semua orang. Nah itulah yang bakalan kamu pelajarin di sini gitu, kalau kamu suka dan berminat dalam segi video editing. Jadi sebenarnya graphic designer juga seru, tapi kalau kamu bisa ngerti video editing itu akan lebih seru lagi karena ilmunya jadi double. Nah, oke, boleh di play videonya. Almarhum Bapak Rauf. Luar biasa, hebat kalian. Orang yang sangat baik. Aku juga mau dengan belajar kalian. Ayah yang sangat bijak. Ini jangan-jangan udah pada baca wasiat duluan ya? Jangan dong, pada gitu. Udah apaan sih? Oke, next. Ya, jadi tadi tuh cuplikan singkat untuk kita nonton rame-rame nih, teasernya Suka Duka Berduka sechaos apa seperti yang tadi udah aku ceritain. Nah, selain teaser dan trailer, advertisement udah pasti harus ada, karena ini adalah poin paling penting di mana kita bisa ngasih tahu seluruh orang di Indonesia ataupun di dunia ya, nggak hanya netizen doang yang terpapar dengan iklan-iklan digital, tapi ada juga billboard gitu, dimana kayak contoh ini kita lihat di lokasi kawasan SCBD, dan juga banyak nih di kawasan Jakarta lainnya lagi untuk kayak kita advertise gitu. Ini bakalan ada video original series nih Suka Duka Berduka, nonton ya sekarang gitu. Dan juga untuk contohnya gambar di sebelah kiri itu adalah banner yang sering kita temuin kalau misalnya kita lagi buka website apa dan ada ad banner, itu tuh banyak banget ukurannya. Dan di sini graphic designer pun juga akan kita ajarin gimana caranya sih bikin turunan desain dari satu kevi itu menjadi banyak ukuran, dan semuanya tuh masuk dalam satu itu, dan itu tuh juga sangat menarik gitu. Oke, next slide. Nah, selain itu tadi seperti aku bilang ada fase pre-launch, ada launch, dan juga ada maintain. Nah, maintain ini kan buat orang-orang yang mungkin udah nonton tapi buat orang-orang yang belum pernah tahu bahkan sama sekali walaupun filmnya atau seriesnya udah tayang gitu. Di sini kita bisa ngambil yang kita sebut adalah golden scene, di mana scene-scene yang paling lucu, yang paling menarik dari series ini tuh apa sih, supaya orang tuh ngerasa kayak ini jokesnya gue banget gitu. Ini kayak filmnya kayaknya gue banget deh, gue cocok nonton ini gitu. Nah, jadi kita menarik orang dengan scene itu, dan kalian tuh sebagai video editor juga di sini akan kita ajarin untuk gimana sih caranya milih scene yang paling diminati netizen gitu. Nah, itu tuh hal yang sangat susah dan sangat menarik. Sekalinya udah tahu, kamu pasti bisa gitu. Oke, boleh di play. Yakin menang dah, coba. Nah. Alay, kamu nih apa-apaan sih sampai ada tukang gorengan begini? Kamu nggak tahu yang datang orang-orang penting semua? Gubernur, bang, staf ahli presiden, orang penting semuanya. Kamu tahu aku ini siapa kan? Aku mau jadi siapa tuh kamu tahu?
Tahu Pak, Bapak Paul, suaminya Bu Ella, mau jadi gubernur Jakarta. Alay doain semoga menang. Amin. Malam Pak Paul, boleh kita wawancara sebentar? Selamat malam rekan-rekan semua. Mungkin rekan-rekan agak bingung kenapa ada gerobak gorengan di sini. Ini sebetulnya saya yang minta khusus karena pemberdayaan UMKM merupakan hal penting bagi platform saya. Dan keberadaan gerobak gorengan ini menunjukkan bahwa saya ini ingin memberikan bukti dan bukan hanya sekedar mengobrol janji. Ya, Lai? Kak, instastory dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi account bikinnya kakak. Lumayan dong nanti dapat banyak followers. Sekarang? Iya, lumayan nanti di follow. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil. Lagi di pengajian di Paraus nih sama Kak Naomi. Lu ya karena kue-kuenya enak banget. Ya Kak? Iya. Thank you. Apa namanya? At Naomi Bakes. Oke, aku tag ya. Oke, jadi tadi kalian udah nonton kan tuh. Kocak banget gak sih si Paul? Jago ngeles dia kayak gorengan bilangnya apa? Oh ya untuk memajukan UMKM gitu, dan juga kayak ini tuh ironis gitu dimana walaupun lagi tahlilan tapi dia ngajakin story gitu. Jadi ini nih scene yang akan ngehook kalian tuh kayak kayaknya lucu juga nih series gitu pengen nonton. Nah dari kita berhasil gitu dimana si public figure yang ada di Twitter ataupun di internet manapun nih, contohnya seperti Handoko Chung, dia tuh sempat bikin kayak golden scene-nya juga nih, kayak ini reaksinya si Luna Mel lagi kayak aduh nggak kuat deh kalau butuh rebahan nih kalau kayak begini gitu. Nah oke, next-nya. Nah iya, jadi sebenarnya kurang lebih itu gambaran singkat di mana creative advertising itu seperti apa di video dan gimana kita mempromosikan video original series itu gitu. Nah seru kan? Kalau menurut aku sih seru banget. Jadi aku pengen cerita tentang pengalaman pribadi aku sedikit gitu, kayak kenapa aku tuh sampai saat ini tuh masih sangat enjoy gitu. Setiap harinya aku tuh selalu senang untuk kayak wah project ini ada apa lagi ya, hari ini akan ngerjain ini, promosi ini, kita bisa ngide-ngide sebebas mungkin, dan juga dari pihak video juga akan mendukung gitu, kayak idenya gimana, dan juga cast-nya dan juga PH, pokoknya semua pihak akan mendukung ide kita dengan lancar gitu. Gimana kurang asik gitu kalau kita ngide sesuatu dan semuanya itu sangat mendukung. Nah selain itu juga benefit kerja di sini yaitu ya udah pastilah ketemu artis, seperti yang tadi aku bilang, kayak gak bisa mungkin kesempatan orang-orang lain kerja di tempat lain mungkin aja nggak ketemu artis, tapi kalau di sini kamu sebulan bisa mungkin 4 kali ketemu artis untuk photoshoot dan ngobrolnya lebih casual lagi gitu, nggak kaku gitu. Dan selain itu juga di video ini tuh tempat yang sangat tidak ada senioritas, di mana semua orang di sini tuh sangat baik gitu. Bisa aja kamu chat untuk nanya-nanya sesuatu, mereka pasti akan balas gitu. Dimana juga kita dalam proses brainstorming kita selalu mengajak semua baik internship ataupun fresh grad gitu. Jadi nggak ada perbedaan di sini, semua diikutin dalam project-project baik kecil maupun besar gitu. Dan juga tempatnya udah pasti kantornya seru banget ya, kalian bisa lihat dari IG-nya, dimana di IG karena kita video itu kalian bisa lihat nih tempat-tempatnya tuh ada spot-spot yang chill gitu, yang nggak harus kerja-kerja tegang banget gitu, bisa sambil nyantai, tapi ruangannya pun kedap suara, kalian tetap bisa fokus bekerja. Jadi memang video udah mewadahi kita semua untuk bisa bekerja dengan sangat santai tapi maksimal gitu. Oke, next slide-nya. Jadi sekarang kurang lebih dari cerita aku tadi panjang lebar itu, now you know creative advertising di video.
Jadi kalau ready to join, jangan lupa visit websitenya dreamtalent.id dan juga nextnya. Yang paling penting sekarang kita masuk ke Q&A. Jangan lupa nonton Suka Duka Berduka di video. Kalau emang belum punya aplikasi sekarang, download sekarang. Belum punya di Smart TV, download sekarang di Smart TV. Dari tadi kan aku udah ceritain panjang lebar tentang Suka Duka Berduka, seseru apa itu. Jadi kalian masa nggak nonton Suka Duka Berduka yang udah seru itu. Oke, dan juga jangan lupa ajak teman-teman buat nonton untuk rekomendasi. Oke, Q&A time. Silakan. Oke, sekarang sudah masuk ke question and answer. Ini akan ada banyak pertanyaan sepertinya nih Bu Jin, karena kita tahu ya video sekarang tuh bisa dibilang dalam beberapa tahun belakangan ini lagi naik daun, Putri. Betul. Apalagi ya pas di pandemi COVID-19 semua orang itu sudah berkutat dengan yang namanya online dan selalu nonton dari rumah. Betul. Mau nonton badminton dulu harus video loh. Ada NBA, ada. Apalagi ya web seriesnya juga luar biasa, sama seperti yang tadi Ibu Jen bilang yang Suka Duka Berduka. Nah itu kayaknya bakal seru banget, nggak sabar juga pengen nonton. Dan yang pasti sekarang kita langsung saja baca pertanyaan yang pertama dari Ratna. Oke. Kenapa dua kali sih namanya? Saya juga bingung. Ratna, apa untuk bekerja di bagian advertising harus punya pengalaman dulu ya Kak? Kalau iya, pengalaman apa yang mesti kita punya? Nah itu dia. Kira-kira apa Bu Jen? Nggak ada sebenarnya. Siapapun bisa bekerja di bidang advertising. Karena siapapun bisa jualan sebenarnya. Siapapun bisa berkomunikasi kan. Jadi itu memang ilmu basic gitu. Nggak perlu ada kayak harus ada base-nya dulu, belajar apa gitu. Enggak. Karena apapun yang sebenarnya kalian kalau kuliah di bidang advertising kalian punya base-nya, itu akan lebih baik gitu. Tapi bagi orang-orang yang nggak punya base di advertising pun, mereka akan tetap kita ajarin lagi dari nol gitu. Gimana cara marketing sesuatu, karena memang beda-beda perusahaan sebenarnya ngulang lagi dari nol kan peraturannya dan juga kita mempromosikannya. Jadi jangan takut nggak punya background advertising, semua bisa belajar dari nol di sini gitu. Tapi kalau basicnya apa yang kayak harus dimiliki kalau kamu mau kerja di advertising? Gitu apa kira-kira? Harus kreatif kah? Harus gaul kah? Gaul ya. Love is and gaul ya kan? Gini. Gaul nggak harus gaul secara sosial ya, kayak harus nongkrong, ketemu orang, nggak juga gitu. Tapi yang pasti kamu harus ngeliatin segala hal yang trending. Karena kerjaan kita itu adalah bikin sesuatu yang paling trending. Itulah itu awal mula dari orang advertising, di mana kalau kita lihat konten-konten yang kayak gini, orang-orang sering ngomong S3 marketing ya sebenarnya gitu. Nah, cara kamu tahu S3 marketingnya itu karena kamu terusin ikutin trending di Twitter, di TikTok, dimanapun gitu. Jadi jangan pernah bekerja di advertising tapi kamu sendiri pun nggak main sosial media gitu, karena memang itu lahannya gitu, di mana kita mendapatkan inspirasi juga dari situ. Gitu. Oke. Jangan kudet, tetap update. Nah itu dia. Kadang-kadang banyak orang yang merasa kayak sosial media itu hanya untuk membuang-buang waktu gitu ya. Bak dua mata pisau, banyak negatifnya. Nah, tapi ternyata dengan dikelola dengan baik, kemudian juga kita manfaatkan dengan baik, ini jadi satu benefit bagi kita, apalagi jika tertarik bekerja di advertising. Dan ini nggak tahu ya, mumpung ada HR di sebelah saya, ini mungkin bisa menjawab iya atau tidak ya Mbak HR ya. Katanya sekarang kalau misalnya kalian itu pakai sosial media dan kalian aktif di sosial media, itu bisa menjadi pertimbangan untuk HRD melihat memprofiling kalian. Benar atau tidak? Betul. Itu salah satunya. Harus update ya ternyata ya. Itu dia. Terima kasih Ibu Jen untuk jawabannya. Kita masih punya banyak sekali pertanyaan. Cool nanti saya ya. Banyak sekali pertanyaan yang kita punya ya. Salah satunya dari S. Warandani. Video original series judulnya lucu-lucu dan catchy. Dapat inspirasi dari mana Bu Jen? Tuh, inspirasinya dari mana tuh? Nah, inspirasi itu sebenarnya tadi yang aku bilang, baca dulu skripnya. Jadi kita tuh biasanya dikasih skrip segambreng gitu, kita baca dari awal, kita dalami ceritanya. Kira-kira tuh ini tuh serunya apa sih? Nanti ada berbagai alternatif juga nama-nama yang kita propose ya, yang kita kasih gitu di situ. Dan biasanya kita tuh ngeliat nih, kira-kira
lagi trending kata-kata apa sih. Terus yang pasti pemilihan nama itu penting juga untuk orang kayak sekali lihat tuh ngerti atau enggak gitu. Itu paling penting tuh poin itu. Dimana kita harus ngetes juga ke internal kira-kira nama ini gimana, catchy atau enggak gitu. Jadi emang kita sangat mendengarkan pendapat dari tim juga semuanya. Gitu. Oke. Jadi bukan nggak mungkin gitu misalnya nama web seriesnya Cintaku di Zebra Cross Citayam Fashion Week itu boleh, bisa aja kayak gitu ya Bujen ya. Itu FTV, SCTV biasanya begitu. Iya. Atau Azab karena terus-terusan fashion show di Citayam Fashion Week. Itu juga bisa jadi contoh judul sinetron Indosiar Azab. Tapi bener dan Bujin, kalau dilihat ya memang kan apa ya? Judul yang catchy ya. Judul yang catchy. SCTV itu punya dengan yang tadi yang bilang cintaku bertemu di Citayam Fashion Week. Terus Indosiar ada sendiri judulnya yang seperti itu orang tahu gitu bahwa oh itu Indosiar. Dan video itu memang sudah punya strategi tersendiri bahwa ketika melihat judulnya, oh gue tahu nih, ini pasti web series video. Ada nggak trik-trik kayak gitu? Sebenarnya perlu diketahui sinetron sama video original series itu beda sebenarnya gitu. Jadi sinetron itu memang streaming setiap hari, biasanya jam 8 dan sekarang buat kalian yang suka cerita high school jangan lupa nonton juga nih Putih Abu-Abu setiap hari jam 8 itu video sinetron. Nah, selain kalau video original series itu tuh bisa dikatakan adalah versi premiumnya. Di mana kalian bisa nonton gratis 3 episode, tapi kalau kalian suka, kalian bisa berlangganan untuk dapetin banyak konten-konten eksklusif lagi. Jadi sebenarnya kalau dari segi penamaan judul, kita akan lebih selektif gitu dari segi video original series. Kalau sinetron atau FTV biasanya karena memang mau menarik perhatian supaya orang nonton terus setiap hari, makanya kita bisa sambungkan itu dengan trending-trending gitu. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih penjelasannya Ibu Jen. Kita lanjut lagi ya Bu. Masih ada pertanyaan yang luar biasa. Ini dari Jarang Production. Silakan, namanya doang ya Jarang Production, tapi ini sering banget production. Nanya. Sering nanya. Di setiap Jarang Production yang sering nanya. Oke, pertanyaan dari Jarang Production untuk film pendek Bu. Kita misalnya sudah melakukan promosi via sosmed dengan poster, ada trailernya, lalu menampilkan scene menarik dan sebagai teaser. Tapi tetap tidak naik. Nah, gimana cara mengatasinya? Mungkin strategi pemasarannya atau advertising-nya tuh gimana, Bu? Mungkin panggil Mbak Rara bisa. Panggil Mbak Rara ya. Mbak Rara ya. Bisa. Biar lebih trending. Iya, jadi sebenarnya tuh bukan hanya di film pendek sebenarnya untuk siapapun yang bertanya dari Jarang Production ini ya. Kita juga video original series juga sering mengalami hal itu, kayak apa sih yang salah dengan kita promosi kita udah kencang di sosial media dan juga segalanya udah kita lakukan gitu, tapi kenapa belum naik gitu. Jadi memang kadang-kadang ada tipe-tipe film yang kita bisa katakan slow burn, di mana ada film atau series yang dari awal nih orang-orang udah hype gitu, oke gue mau nonton, tapi kan tipe kalau untuk series ya tipe orang yang nonton kan banyak tuh, ada kayak orang-orang yang memang sukanya nonton dari 1 sampai 7. Pokoknya gue mau nonton dari awal sampai habis gitu. Jadi bisa jadi orang-orang seperti itu tuh nggak kelihatan di awal, nggak visible gitu. Jadi di awal kita ngeliatnya cuma orang-orang yang hype doang gitu. Jadi kurang lebih emang kita harus tahu sih si audiens kita, dan kita harus sering-sering ngecek data gitu. Kira-kira respon orang-orang terhadap judul kita tuh seperti apa sih, dan itu tuh harus benar-benar mendalami ya, dimana kita harus benar survei ke teman-teman, keluarga, dan juga keluarga-keluarga teman gitu. Jadi memang promosi itu nggak hanya dari sosial media aja, tapi kita harus juga belusukan, tapi dari segi belusukan komen-komen ya tentang ada yang tahu nggak sih judul ini gitu. Jadi itu penting. Jadi riset itu penting sebenarnya. Iya. Strateginya ya. Tapi ada nggak sih Bu Jen web series ataupun apa tadi yang disebutkan untuk di video pada saat sudah berjalan kemudian judulnya jadi diubah, pernah nggak sih seperti itu? Ada aja, sebenarnya ada aja. Dan itu boleh ya? Sorry, udah berjalan maksudnya udah tayang? Udah tayang. Oh, kalau udah tayang nggak pernah. Jadi kalau dalam proses pembuatan itu sering kali kita kayak ada judul ini, oh ternyata ada judul yang lebih oke. Itu sering terjadi karena namanya juga itu proses kreatif ya. Tapi ketika itu sudah tayang, nggak pernah diganti.
Oke. Karena udah ketok palu sebelum tayang ya. Karena sekali kita udah sekali kita udah launching, orang-orang udah ingat dengan nama itu kayak dan juga itu di final biasanya ya gitu. Ya. Bu Jen, ini sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan pribadi dari saya. Ini kan kalau saya sebagai pengguna sosial media ya, TikTok dan juga Instagram, itu kan sering banget tuh ada series-series yang ada di platform A, B, C, selalu ngasih teaser yang sengaja memang, jadi seolah-olah biar kayak penonton nih dicekokin nih, FYP-nya selalu itu aja terus, sehingga akhirnya dia ketarik untuk ke platform yang tempat penayangan fullnya. Video punya strategi gitu juga nggak? Punya dong, makanya kamu harus lihat juga TikTok video original pastinya dan kita sering kok FYP juga banyak juga kok teman-teman aku bilang kayak ini lagi FYP nih suka duka berduka gitu. Jadi memang suka duka berduka ini saya lihat FYP beberapa kali. Nah, ya kan? Tuh, itu juga ada. Jadi memang apa ya? Karena kan kita video original series tuh banyak banget story-nya gitu. Baik cerita high school, cerita thriller, cerita pertaruhan yang lagi sangat hype gitu dari kemarin gitu. Jadi memang mungkin kalau misalnya FYP itu about timing, semua akan jadi FYP orang-orang pasti. Tapi karena title kita banyak, jadi ya mungkin yang kamu dapat hari ini apa, besok apa gitu sebenarnya. Oke. Siap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau mau jadi artis seperti cast cast dari Suka Duka Berduka, apakah itu masih di casting atau harus ada background pengalaman dulu kan di dunia acting macam ini ya? Mau cari kerja ya? Kerja sebagai artis. Nggak salah sih, karena kan judulnya karir festival juga ya. Oh iya, tapi karirnya pengen jadi cast. Nggak apa-apa juga sih, pertanyaan bagus juga buat kalian yang bingung gitu. Mungkin gimana sih caranya masuk ke dunia sinetron atau dunia series gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari video kita itu hanya memproduksi gitu. Jadi kita develop ceritanya dan lain-lain. Tapi untuk cast biasanya udah diberikan sama PH yang bersangkutan. Dimana PH juga mendapatkan info cast itu dari sebuah agency talent namanya. Jadi kalau orang-orang casting ini dinamakan talent. Jadi kalau kamu misalnya pengen terjun di dunia ini, yang pasti harus sekolah acting itu udah pasti gitu. Dan kedua itu tuh harus join dan harus masuk ke manajemen talent, di mana mereka nanti akan bisa ngasih lihat punya potensi di series apa sih, kayak misalnya oh kamu tuh jagonya acting komedi, oke nanti ketika kita punya cerita komedi dia akan dapat referral gitu. Jadi memang rutenya adalah kayak gitu. Kalau dari video sendiri kita hanya produksi aja gitu. Yes. Oke, jadi gitu ya dari Nur Intan dan Sobat MTech semuanya, bahwa video itu bukan mengcasting orang terus bikin video series, tapi ada PH-nya gitu ya Bu ya? Ya, semua ada bagiannya masing-masing. Jadi video ini khusus produksi gitu. Kayak Utri waktu itu muncul di salah satu film. Apa jadi saya sih cameo? Tiba-tiba? Itu karena kebetulan cameo yang dibutuhkan adalah seorang news presenter. Jadi mungkin mereka sudah punya riset sendiri atau bagaimana. Kenapa nggak saya waktu itu ya? Oke. Baik. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oh enggak, ini komentar. Hostnya temanya cowok cewek bumi, love banget. Oke. Ayo silakan cowok kue. Oke. Cowok kue. Saya cowok bumi. Oke, Bu, sekarang saya mau tanya, untuk kalau misalnya kita mau berlangganan ke video, itu seperti apa? Ini mungkin teman-teman juga yang sekarang baru nonton gratisan 1, 2, 3 episode gitu kan ya, yang pengen berlangganan, itu cukup dengan download, habis itu subscription biasa atau seperti apa? Untuk bisa menikmati semua video original series dari video. Iya, sebenarnya download dulu aplikasinya itu udah pasti, tapi kalau misalnya punya Smart TV, biasanya kalau beli Smart TV itu udah built-in di situ. Dan juga kita kerjasama dengan beberapa merek handphone. Jadi kalau kamu beli handphone itu udah ada app videonya juga. Nah dari situ nanti tinggal ikutin aja instruction-nya. Kalau mau berlangganan berapa sih? Berlangganan di sini tuh mulai dari 15.000 sampai yang paling premium kamu bisa nonton F1 itu sekitar 40
49.000 something gitu. Jadi memang sangat murah, tapi kamu bisa dapetin banyak entertainment di sini dengan hanya 15.000. Dengan tidak terlalu merogoh kocek terlalu dalam, tapi mendapatkan suguhan yang premium dari video. Jadi tunggu apa lagi? Tetap berlangganan, langsung berlangganan ke video. Oke? Betul. Yes, betul sekali. Dan apakah kita masih punya pertanyaan? Sepertinya sudah pertanyaan terakhir tadi, Bu Jen. Terima kasih banget sharingnya pada hari ini di MTech Career Festival untuk Sobat MTech yang begitu mendapat banyak masukan hari ini. Dan semoga ini salah satu dari semua yang ikut hari ini bisa langsung bekerja sama dengan Bu Jen di video. Bener, kantornya di lantai 14 sama 12 dan itu enak banget. Saya sering numpang syuting di situ. Keren banget, kantornya keren banget. Sekali lagi ditunggu nih. Terima kasih banyak Ibu Jen sudah bergabung bersama kami di MTech Career Festival. Dan untuk Sobat MTech yang sudah mengikuti webinar ini sejak pagi sampai tadi materi kita yang ketiga, jangan lupa untuk mengisi form feedback. Sekali lagi form feedback ini sangat penting untuk mendapatkan e-sertifikat. Itu dia, jangan langsung ciao bella dari room. Jadi percuma nanti kalian ikut dari pagi sampai siang sampai sore ini terus nggak dapat, karena berguna banget ya. Betul. Seperti tadi Pak David juga bilang, Pak Peter juga bilang bahwa banyak sekali yang dipertimbangkan oleh sebuah instansi atau HR untuk merekrut teman-teman, termasuk ya gini, ikut-ikutan webinar, terus ada juga kegiatan-kegiatan dan segala macam. Nah, MTech Career Festival ini akan berlangsung 3 hari, dari mulai hari ini tanggal 4 sampai tanggal 6 mendatang. Artinya kalian masih punya 2 hari lagi untuk bergabung. Dan jangan lupa ada 20 anak perusahaan MTech Group yang berpartisipasi di MTech Career Festival 2022 ini. Jadi kalian bebas untuk memilih bisa kemana aja. Lamarannya juga bisa langsung disampaikan, dilampirkan ke link yang sudah kita sebutkan tadi. Belum tahu linknya? Ikut lagi besok makanya. Itu dia. Kalau mau ikut besok di tanggal 5 Agustus, ini di hari kedua mulainya MTech Career Festival dimulai pada pukul 10 pagi. Jadi besok itu tentunya nggak akan kalah menarik ya materi-materinya, karena besok itu ada Pak Ahdiat Permana selaku Head of Talent Acquisition dan Employer Branding SCM Group akan membawakan webinar mengenai Level Yourself Up with LinkedIn, Tips on Being Headhunter. Jadi di situ Headhunted ya. Iya, hunted. Oke. Ya, memang agak panjang judulnya gitu ya, tapi saya pasti yakin sekali saya teman-teman atau Sobat MTech ini pasti mengerti apa yang dimaksud David tadi ya. Oke, nggak hanya itu. Tidak hanya Pak Ahdiat juga, besok akan ada Bapak Eko Setiawan selaku Social Media Manager Kapan Lagi Universe yang akan membawakan webinar dengan judul Set Strategic Social Media Goals. Gitu ya. Ya. Kalau begitu, akhir kata saya Utri Farza. Saya David Rizal, pamit. Terima kasih teman-teman Sobat MTech yang sudah bergabung dan juga ketiga narasumber kita pada hari ini. Terima kasih semuanya sudah bergabung di MTech Career Festival 2022. Sampai jumpa lagi. Bye.